Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal afada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang al-lughah, pengertian dari bahasa. Kemudian juga tentang komponen dari bahasa, ya, ada 4 huruf, kata, frase, kalimat. Dalam bahasa Arab, al-harfu, al-kalimah, syibul jumlah, awil jumlah. Yang dimaksud dengan al-harfu ya adalah juz'un asghar, ya, bagian paling kecil, laisa lahu makna, yang tidak punya makna. Contoh alif, ba, ta, jim atau huruf hijaiyah. Kemudian kalimat, ya, juz'un asghar fi makna, ya, punya makna. Contoh baitun, madrasatun, ustadun, kitabun. Kemudian ada juga syibul jumlah, yakni jamul kalimat, kumpulan kalimat. Alladzi laisa fi makna kamil, punya makna tapi maknanya tidak sempurna. Contohnya fil madrasah, di kelas, amamal bait, di depan rumah, kitabun jadidun, kitab yang baru. Itu semua adalah syibul jumlah, tidak punya arti, punya makna, tapi belum sempurna. Dan yang terakhir adalah jumlah. Yang dikatakan jumlah sempurna itu ketika terkumpul di dalamnya subjek dan predikat. Contoh fi'il fa'il, ja'a zaidun fi'il dan fa'il, ja'a fi'il, ustad fa'ilnya. Atau huwa thalibun nasyidun. Huwa ini mubtada, thalibun khobar, atau ya subjek, ini predikat gitu. Nasyidun ini adalah kata sifat, ya, sebagai pelengkap saja. Ahmadu ya'kulu ruzza. Ahmad memakan nasi, ini juga subjek, predikat, objek. Objeknya adalah arus. Itu untuk penjelasan panjang lebar sudah ada di video atau rekaman sebelumnya. Kemudian kita tambah juga kalimat. Kalimat dibagi jadi 3, ada isim, fi'il, dan harf. Semua yang ada di bahasa Arab, ya, bahkan Al-Quran sekalipun, ya, itu tidak lepas dari, ya, apakah itu isim atau fi'il atau harf, apakah itu isim atau fi'il atau harf, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya, ya, untuk mendefinisikan, ya, ini apakah isim atau fi'il atau harf. Pilihannya cuma 3. Ya, mungkin ada sebagian yang isim fi'il dan sebagainya, tapi itu jarang, ya. Tapi secara global garis besar, ya, 3 gitu. Dan kita baca Al-Quran, ya, itu kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya harf, kalau nggak harf ya isim, seperti itu, ya. Kemudian kita bahas tentang isim. Isim ya huwa lafdzun dalla ala insanin. Dalla ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au syai'in akhar la taqtarin bi zaman. Sesuatu yang menunjukkan menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, atau selain itu semua, la taqtarin bi zaman, yang tidak bersamaan dengan waktu atau yang tidak disertai waktu. Yang dimaksud waktu di sini apa? Apakah waktu maghrib, waktu ba'dal isya, atau waktu fajar, waktu bayar hutang, atau apa itu? Bukan itu, ya. Maksudnya waktu itu dalam nahwu itu cuma 3. Masa lalu yang telah terjadi, sekarang,
dan yang istiqbal yang akan datang. Kemudian contoh ya, Al-Insan, Ahmad, Khalid, ini isim, hayawan, Asad, Arnab, Baqarah, Jamus, ini hewan, semuanya isim. An-Nabat, Usbun, Syajarun, Zahrun, Wadun, Al-Jawamid, Maktabun, Hajarun, Jidarun, Kusyun, Al-Akharun, yang lain, ya contoh Ta'allum, isim masdar, Man, isim istifham, Nahnu, isim domir, dan Al-Hadis mausul. Kemudian, nah, dari jenisnya, isim dibagi menjadi dua. Dilihat dari jenis. Ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Ya, kalau laki-laki tidak berakhiran tak marbutoh. Kalau perempuan berakhiran tak marbutoh. Contoh, mudzakkar itu ada Ahmad, Adnan, Muannas, Fatimah, Khadijah, ada taknya, Ustadatun, Muwadzafatun, Tobibatun, Nafidatun, Saburatun, yaitu semua perempuan. Kalau yang laki-laki, Ustadun, Muwadzafun, Tobibun, Babun, Kolamun. Ya, seperti itu. Kemudian ada catatan, jika nama laki-laki walaupun ada tulisan taknya maka tetap jadi mudzakkar. Hamzah, Tolhah, meskipun ada tak marbutoh, tapi ini nama laki-laki. Kelamin, hakikatnya laki-laki ya tetap laki-laki, ya Ja'a, Hamzah, Ja'a, Tolha. Itu ya. Kola, Hamzah, Kola, Tolha. Kemudian jika ada nama perempuan, walaupun tulisannya tidak ada taknya, maka tetap muannas, Hindun, ya. Maka bacanya Ja'at, Hindun. Ja'at, Ja'at, Su'adun, ya. Qolat, Hindun. Qolat, Su'adun. Kemudian anggota badan berpasangan itu dianggap muannas, Yadun, Rajulun, Ainun, Ardun, ya. Meskipun tidak ada tak marbutoh, ini perempuan. Jadi muannas. Atau juga selain tak marbutoh ada tanda muannas yaitu alif maksuro, contoh sufla, hubla, ya. Kemudian ada atau alif mamduda, hamro, sauda, jerko, baido, apalagi safro, hamro, dan lain sebagainya itu ada. Nah, sekarang yang baru nih kita akan membahas tentang isim dilihat dari segi jumlah. Kalau tadi isim dari segi jenis, ada mudzakkar, muannas. Kalau dari segi jumlahnya ada 3, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad berarti tunggal, musanna itu 2, bermakna 2. Kalau jamak berarti banyak. Dalam bahasa Arab, banyak itu sesuatu yang lebih dari 2 itu banyak. Ya. Jadi 1 tunggal, 2 musanna, 3 atau lebih itu sudah jamak, itu sudah hitungannya banyak. Gitu. Berapa peserta kelas online Irsada? Oh banyak, berapa? 3. 3 banyak ya. Kenapa? Karena itu tadi 3 dan seterusnya itu sudah bermakna jamak. Oke. Cara paling gampang ya mufrad bermakna tunggal. Kalau musanna bermakna 2. Kalau jamak bermakna lebih dari 2 ya, 3 atau selebihnya. Contoh yang mufrad ya ini contoh semuanya ini mufrad yang di atas itu contoh-contoh mufrad. Ahmad, Adnan, Ustadzun, 1 ustadz, muwadzafun, 1 pegawai ya. Tobibun ya 1, tobibabun 1, pintu, kolamun 1, pena. Itu contoh isim mufrad. Kalau musanna itu biasanya ada tambahan apa ini? Alif dan nun atau ya dan nun ya, di akhirnya. Contoh ustadzun jadi ustadzani, 2 ustadz. Muwadzafun, muwadzafani, ya ada alif dan nunnya.
Tobibun, tobibani, babun, bani, kolamun, kolama, kolamani, dan sebagainya. Saburatun, saburotani, ya. Nafidatun, nafidatani, itu musanah. Kemudian yang jamak. Nah, jamak itu dibagi lagi, teman-teman. Dibagi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, cara buatnya gampang ya, isi mufradnya ditambahi waw nun atau ya nun. Nah, itu kapan kita tambah waw nun atau ya nun itu adalah melihat posisinya dia itu sebagai subjek atau objek. Atau istilah paling gampang ya, kalau dia jadi fa'il maka dia pakai waw nun, kalau jadi maf'ul objek itu ya nun. Ini contoh-contoh isim mufrad, kitabun mufrad. Kalau posisinya subjek jadi fa'il ya. Apa itu fa'il? Ya nanti akan dijelaskan di belakang. Ya, intinya subjek lah, subjek pelaku jadi pelakunya. Kalau objek ya dibaca fathah, ya ini dasarnya seperti itu. Itu nanti akan banyak hal di belakang tentang perubahan ini. Tapi dasarnya seperti ini aja ya untuk perkenalan awal. Kemudian isim musanna ya, kita bun jadi kita bani ya. Kalau objek jadi kita baini. Baini ya, kita baini. Kolamun mufrad, musannanya jadi kolama. Kalau objek kolamaini. Tuh. Isim jamak ya. Kalau isim jamak tadi ada 3 ya, jamak mudzakkar salim itu gampang. Mufradnya muslimun tinggal ditambahi waw nun kalau posisi dia subjek. Jaa muslimuna ya, telah datang banyak orang Islam. Jaa muslimuna. Kalau jaa muslimun telah datang satu orang muslim. Jaa muslimuna telah datang banyak orang muslim. Ya, banyak berapa? Ya pokoknya 3 dan seterusnya ya, entah itu 3 atau 4 atau 5, 100 dan sebagainya. Itu muslimun. Nal muslimina wal muslimat. Itu jamak. Kalau tolibun artinya jadi tolibuna aja, tolibuna. Atau misalkan tolibina jadi objek. Contohnya gimana? Ro'a itu saya melihat, tolibina. Dia jadi objek ya. Ro'a itu saya melihat, tolibina. Banyak murid. Ya. Kalau ja'a tolibuna, ja'a telah datang. Siapa yang datang? Tolibuna. Dia posisinya jadi subjek dari ja'a. Maka tolibuna. Kalau jadi objek, misalkan ro'aitu tolibina. Kenapa kita membahas subjek objek ya? Karena pada dasarnya ketika kita muhadasah ya, pertama kali yang paling sering kita pakai yaitu ya subjek, predikat objek seperti itu. Kemudian jamak muannas salim ya. Kalau muannas salim maka mufradnya itu harus dari muannas. Muannas tadi apa? Muannas adalah isim yang perempuan, bermakna perempuan. Ada tak marbutohnya, muslimatun, maka ditambahi alif dan tak muslimatun. Kalau jadi objek, muslimatin, ja'at muslimatun, ro'aitu muslimatin. Tinggal lihat posisinya dia apa gitu, apa sebagai subjek, sebagai pelaku atau objek, sebagai yang dituju nih, yang dituju. Bedanya cuman ya di harokat aja kalau ini. Kalau yang jamak mudzakkar salim bedanya di waw dan ya.
Sama juga dengan isim musanna bermakna dua, itu bedanya cuma di alif dan ya. Nah, kemudian yang terakhir ada jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Ya, jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti banyak dan itu terpecah dari bentuk mufradnya. Terpecah itu macam-macam, ada yang nambah huruf, buang huruf, ya, ganti harokat, macam-macam. Nah, jamak taksir ini kita nggak bisa bikin sendiri, tidak bisa, harus lihat kamus. Kitabun jamaknya adalah kutubun. Objeknya kutuban. Jadi kita tidak bisa menyebut kitabun, kitabuna, itu nggak bisa. Kolamun, kolamuna, nggak bisa. Kolamun jamaknya adalah aqlamun. Baitun jamaknya adalah buyutun. Itu semua kita ketahui itu dari mana? Dari kamus, ya, dari kamus. Ini kan macam-macam ini ya. Kitabun jadi kutubun. Kolamun bukan kulumun, bukan ya. Kolamun aklamun. Baitun buyutun. Tidak boleh kita bikin zamannya baitun ikut ini, ikut mana? Buyutun boleh. Atau ikut yang ini, aklam. Baitun zamannya abiyatun, tidak boleh. Ini sudah takaran yang ada di Arab. Jadi kalau kita mau tahu jamak taksirnya itu apa dari sebuah kata, ya mau tidak mau kita harus buka kamus. Nah, ini ada banyak sekali jamak taksir ya. Ya tadi jamak-jamak taksir ada sesuatu yang sudah ditetapkan di Arab. Orang-orang Arab sudah menetapkan. Seperti ini jamaknya harapannya gini. Ya ini mungkin salah satu maziyah atau keistimewaan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris itu cuma tinggal nambahin s ya. Book atau buku ya. Kalau book ada s-nya itu udah jamak. Simple kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab nah kalau bahasa Arab ada jamak taksir ya itu sesuatu yang ya udah kita tahunya dari mana ya di kamus ya. Atau misalkan dari ini yang sudah ada di sini ini juga dari kamus ya tinggal dihafalin. Kolamun, aklamun, hajarun, ahjarun, roksun, ruusun, kolbun, ulubun. Nah ini semua adalah jamak-jamak taksir dan banyak. Ada juga kamus jamak taksir itu ada di Shopee kalau teman-teman mau kamus jamak taksir itu kamus isinya membahas jamak taksir semua. Ini contoh isi mufrad. Kolamun satu pulpen, saburotun satu papan tulis, solihun satu orang soleh, muslimun satu orang muslim. Kalau semisana kolamun jadi kolamani dua pen, saburotani dua papan tulis, solihani dua orang soleh, muslimani dua orang muslim. Kalau jamak mudzakkar salim dari kolamun nggak ada. Kenapa? Karena kolamun adanya hanya jamak taksir. Saburotun juga nggak ada jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ini perempuan ya, jamak mudzakkar ini kan laki-laki, laki-laki. Kalau solihun jamak mudzakkar salim solihuna, muslimun muslimuna. Kalau jamak muannats salim saburotun menjadi saburotun. Solihun bisa jadi solihatun. Jadi beberapa banyak perempuan soleh. Muslimun jadi muslimatun. Banyak muslimah,
banyak muslimah, banyak orang muslimah. Kalau jamak taksir, kolamun jadi aklamun, solihun menjadi sullahona. Kalau solihun ini jamaknya lengkap teman-teman ya, solihun ya. Solihuna bisa, jamak mudzakkar salim bisa, atau jamak muannas salim solihatun, berarti mufradnya solihatun gitu ya. Atau jamak taksirnya juga ada, sullahun. Catatan, kita isim mufrad pasti ada isim musanna dan jamak. Untuk jamak dari isim tidak semuanya ada, kadang hanya jamak taksir saja. Contohnya kolamun ya, jamaknya hanya ada jamak taksir. Kadang hanya jamak muannas salim saja. Saburatun cuma jamak muannas salim ya, taksir dan mudzakarnya enggak ada. Tetapi jika ada jamak mudzakkar salim, ya pasti ada jamak muannas salimnya. Setiap yang ada jamak mudzakkar salim, solihun pasti ada muannas salim, muslimun pasti ada muannas salim, muslimatun, seperti itu. Jadi contoh ini bukan sekedar contoh, tapi juga merupakan contoh dari penjelasan catatan yang ada di bawah. Ya. Ini latihan ya, latihan kita. Domir al-mufasil. Oh ya, ya sudah sampai ke domir. Oke, baik, ini bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tanya Ustadz. Ya. Halaman 14 yang contoh jamak taksir itu tidak semuanya berakhiran tanwin nggih Ustadz. Oke. Kalau isim bukannya tanwin. Nah, tandanya isim itu adalah tanwin atau dukhulu alif lam ya. Dukhulu alif lam itu bukan berarti harus ada alif lamnya gitu ya. Tapi dukhulu alif lam itu adalah yang pantas kemasukan alif lam. Ya. Pantas, maksudnya pantas itu bisa. Bisa itu bukan berarti harus ada, gitu ya. Tandanya harus ada tanwin, harus yasluh dukhulu alif lam atau pantas kemasukan al. Ya. Contoh kitabun, tandanya apa? Tanwin, jelas. Nah, maka tibu ini nggak ada tanwinnya. Juga nggak ada alnya, tapi ini pantas kemasukan al, karena ini bisa dikasih al, maka tibu itu pantas atau bisa ya. Beda kalau fiil, contoh fiil misalkan yansuru, nggak bisa dikasih al yansuru nggak bisa, atau ditanwin yansurun nggak bisa. Nah, ini yang semacam ini disebut apa? Disebut isim ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, termasuk salah satunya isim yang ini ya, contoh ya, kita kembali di atas, ada isim ghairu munsorif. Contoh Ahmad, Ahmadu itu isim ghairu munsorif. Jadi nggak boleh Ahmadun. Kalau Khalidun kok tanwin, ya berarti bukan ghairu munsorif. Nah, pembahasan isim munsorif atau ghairu munsorif itu juga ada pembahasan khusus ya tentang contoh misalkan ini tadi ya man. Nah, man ini dikasih al juga nggak pantas, gitu ya. Tapi dikasih tanwin juga nggak pantas. Tapi kok kenapa ini isim? Man itu kan isim istifham, ya. Nah, jadi tanda itu hanya sekedar tanda. Maksudnya tanda itu bukan sesuatu yang betul-betul mewajibkan, ya. Karena ya tanda gitu kan. Kadang nggak ada tanda itu pun
ya itu tetap isim seperti itu ya, karena tidak ada tanda itu pun karena tanda kalau yang kita ketahui di Jurmiyah itu kan ada ada 4 ya. Ada 4. Kalau di kitab Jam'ud Durus Lughatil Arabiyyah itu ada 16 tanda-tanda itu isim ya. Tapi di sini kita ringkas, maksudnya kita tidak perlu melihat tanda-tanda itu, tapi cukup kita tahu artinya itu biasanya kita sudah paham itu adalah isim seperti itu. Kita tahu arti itu sebenarnya sudah cukup paham. Singa ya nggak mungkin singa itu fiil atau mungkin ini aladzi nahnu kita ya nggak mungkin juga kita itu dikatakan fiil ya. Ya udah itu adalah seperti itu. Jadi tidak harus ada al atau tanwin. Tapi al dan tanwin itu adalah salah satu dari tanda-tanda isim seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kita nanti akan saya kasih PR ya, PR. Nah, bagaimanapun ya tidak bisa saya tahu teman-teman paham atau tidak kecuali mengerjakan PR gitu. Kalau kemarin ada yang mengerjakan PR, ini sebenarnya PR teman-teman, tapi mungkin karena saya kurang tekankan juga ya ini. Jadi yang mengerjakan cuma 3 orang. Pun ada sebagian yang salah menganggap rijlun ini mudzakkar. Padahal kaki itu kan berpasangan ya, sebenarnya muannas. Nah, untuk malam ini ya itu nanti akan saya tekankan lagi ya, itu ada PR ya. Salah satunya ini nanti latihannya ini ya dikerjakan halaman 11 sama maksudnya itu adalah sekalian gitu ya, PR-nya sekalian sama yang ini latihannya ini. Ini gimana ya? Ini diisi ya, ini diisi ya. Misalkan isi musanna koru rotani. Koru rotani itu apakah ada isi mufradnya? Kalau ada, apa? Tulis di sini, ya. Atau mukminun, ini isi mufrad ya. Isi musanna dari mukminun ada apa tidak? Ya, ditulis di bawahnya sini ya. Dibikin seperti ini. Nah, dibikin seperti ini maksudnya ya. Jadi nggak usah bingung, ini kok hanya satu ya, berarti yang di atas ini antum isi. Kalau misalkan menurut antum tidak ada, dikasih X itu ya, tanda X kalau nggak ada. Jadi latihannya ini satu, jadi ada 3 tabel ya, 4 tabel yang dikerjakan, 1, 2, halaman 11 dan nah, 15. mengetahui arti bagaimana ya, teman-teman bisa tanya di grup atau bisa otodidak juga dengan melihat di kamus elektronik ya, koru rotani artinya apa, atau maka tibun ya, kafirotun ya. Kalau kafirotun jelas nih, kafirotun ya orang kafir gitu ya. Bisa tanya Ustaz, jamak taksir Ustaz? Iya, jamak taksir. Belum begitu ngerti gitu ya. Benang merahnya di mana kita bisa pahami jamak taksirnya? Soalnya memang beragam juga sih. Contoh seperti mar'atun gitu kan. Jamak taksirnya nisaun. Kemudian kolbun, ada kulubun gitu kan. Ya, biasanya
Jamak taksir itu Benang adalah merahnya gimana kita bisa tahu tandanya? jamak taksir itu biasanya pada sesuatu yang bersifat berbentuk benda. Benda betul-betul benda seperti itu ya. Itu pasti jamak taksir. Tapi kalau misalkan isimnya dari kalimat mustaq atau terbentuk dari fiil, contoh ya, kan solihun itu terbentuk dari islim, soluh ya. Muslimun itu kan dari apa aslama, yuslimu ya, muslimun. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan IPA, setrika, wajan itu kan isim yang kayak udah sangat-sangat isim gitu ya. Itu biasanya memang jamaknya jamak taksir. Nah, gimana kita bisa tahu jamak taksirnya apa? Di kamus ya. Kalau nanti saya kasih dari kamus elektronik ya, yang bisa tahu. Karena memang itu ya, kalau kita nggak punya kamus elektronik ya harus punya kamus yang kamus Munawir atau kamus berbentuk buku ya. Kalau sekarang ya harus beli kamus juga, bisa download kalau sekarang. Tuh, jadi kayak mukminun itu kan isim fa'il ya. Ya ini juga pelajaran di itu sih. Ya, mukminun. Berarti ini mukminun itu kemungkinan itu sudah ada apa namanya jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Jamak qaruroh ini adalah nama benda. Itu biasanya ya nanti saya yang jawab ini nanti ya. Itu ya. Jadi contoh